Halo Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Amin. Puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Kita semua masih sehat, memiliki keluarga yang lengkap. Di tengah pandemi ini, di tengah kesusahan ini, kita tetap masih bisa bersuka cita. Amin Bapak Ibu, amin. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Dan hari ini Bapak Ibu, pagi ini Bapak Ibu, saya mau mengajak setiap kita untuk minta sama Tuhan. Tuhan, pegang tanganku Tuhan, sampai akhir hidupku pegang tanganku Tuhan. Haleluya. Dan kita mau terus berjalan di samping Tuhan dari hari ini sampai maut datang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pegang tanganku, aku rindu saat teduh
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami dapat bersama-sama lagi Tuhan untuk beribadah Tuhan secara online. Biar Engkau yang mau memberkati Tuhan setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan Tuhan. Biar itu semua jadi dupa yang harum Tuhan, yang menyenangkan hatimu. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang mau tolong Tuhan supaya kami bisa sungguh-sungguh Tuhan untuk memperhatikan firman-Mu, supaya setiap firman yang sudah ditaburkan Tuhan bisa jadi berkat buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita akan belajar tentang kepastian kedatangan Kristus. Haleluya. Kepastian kedatangan Kristus. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Dia sudah datang yang pertama untuk menebus dosa kita semua, dan dia kembali ke sorga untuk menyiapkan segala sesuatu di sorga. Dia memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita sampai saat ini, dan dia akan datang kembali dan pasti datang kembali. Saat ini kita belajar tentang kepastian kedatangan Kristus. Kepastian kedatangan Kristus. Haleluya. Untuk menghadapi kepastian kedatangan Kristus, kita harus terus berjaga-jaga dalam pengharapan. Berjaga-jaga dalam pengharapan. Jadi tidak hanya berjaga-jaga, tetapi kita memiliki pengharapan yang pasti, pengharapan yang tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5. Pengharapan yang tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dan Roh Kudus telah dikaruniakan untuk terus menguatkan kita menghadapi hari-hari sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita sudah belajar Immanuel Maranatha, dia senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman, sampai dia datang kembali. Haleluya. Tugas kita adalah berjaga-jaga dalam pengharapan. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Setiap ketemu kata pengharapan, selalu saya ingatkan tentang ketaatan. Pengharapan adalah ketaatan, berarti berjaga-jaga dalam ketaatan. Kita terus taat kepada firman Tuhan. Saya selalu mengingatkan kita harus terus baca firman ya, baca firman. Kita sudah masuk dalam minggu yang ke-24 ibadah online. Sampai saat ini Tuhan terus menyertai kita. Biarlah kita terus bersyukur dengan cara berjaga-jaga dalam pengharapan. Karena Kristus pasti datang kembali. Kepastian kedatangan Kristus. Haleluya. Kita baca sebentar 1 Tesalonika 5 ayat 6. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaga dan sadar. Itu artinya terus berjaga-jaga dalam pengharapan. Perikopnya di atas dikatakan berjaga-jaga. Lebih lengkapnya adalah berjaga-jaga dan sadar atau berjaga-jaga dalam pengharapan. Kita lihat ayat 1. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin.
mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ini sikap kita saat kita yakin bahwa Yesus pasti datang kembali untuk menjemput kita semua. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Haleluya, sadar. Apa itu sadar? Berbaju sirahkan iman dan kasih. Itu sadar. Kita terus berbaju sirahkan iman dan kasih. Haleluya. Dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Haleluya. Haleluya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini kerinduan Bapa kita di sorga. Dia sangat merindukan semua orang berbalik dan bertobat. Allah Bapa merindukan supaya tidak ada yang binasa. Haleluya. Mari kita terus menjadi berkat dimanapun kita berada, supaya banyak orang datang masuk ke dalam keselamatan yang kekal. Haleluya. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Haleluya. Ini tugas kita saat kita mengetahui tentang kepastian kedatangan Kristus. Kalau kita tahu bahwa Yesus pasti datang kembali, kepastian kedatangan Kristus, sikap hidup kita harus sikap hidup yang menanggapi kasih Allah. Menanggapi kasih Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menjadi orang yang telah siap sedia. Haleluya. Telah siap sedia dan kita terus memiliki kidung kemenangan. Ini dapat kita baca di dalam Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Wahyu 19 ayat 7 dan 8 itu adalah sikap yang menanggapi kasih Allah. Sikap yang telah siap sedia. Dan di atasnya Wahyu 19 ayat 1 sampai 5 itu tentang kidung kemenangan. Kita memiliki nyanyian penyembahan, nyanyian kemenangan, kidung kemenangan. Kita memiliki hidup yang penuh pujian penyembahan, penuh ucapan syukur. Kita lihat di dalam Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Sikap yang menanggapi kasih Allah. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Haleluya. Dan memuliakan Dia. 3 ya. Bersukacita, bersorak-sorai, dan memuliakan Dia. Hidup yang terus memuliakan Dia. Jadi setiap kita berdoa, kita harus berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa di dalam Yohanes 12 ayat 28. Tuhan Yesus berdoa, Bapa, muliakanlah namamu. Apapun yang kita hadapi saat ini, naikkan doa seperti Tuhan Yesus berdoa. Bapa, muliakanlah namamu. Dan Bapa di sorga menjawab, ya, aku sudah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi. Maksudnya adalah Tuhan Yesus datang yang pertama. Itu berarti Bapa sudah memuliakan
Dan Bapa akan memuliakannya lagi, bicara tentang kepastian kedatangan Kristus yang kedua. Haleluya. Biarlah kita terus mempunyai sikap yang siap sedia, dan kita katakan seperti di dalam Matius 6 ayat yang ke-10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Mulai saat ini kita sudah bisa merasakan apakah kita sudah hidup seperti hidup di dalam sorga. Setiap hari kalau bangun pagi, apakah kita bisa merasakan damai sejahtera yang melingkupi hidup kita? Apakah kita bisa mendengar puji-pujian yang begitu menyatakan bahwa Allah itu sangat mengasihi kita? Haleluya. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini sikap kita menghadapi kepastian kedatangan Kristus. Telah siap sedia. Haleluya. Pengantin itu bicara tentang orang yang sudah dewasa, gereja Kristus yang sudah dewasa. Dewasa itu artinya berkeyakinan penuh di dalam segala hal yang dikehendaki Allah. Itu artinya dewasa. Di dalam Kolose 4 ayat 12. Itu artinya dewasa. Berkeyakinan penuh dalam segala hal yang dikehendaki Allah. Apa yang dikehendaki Allah? Semua yang ada di dalam firman Allah. Sebab itu baca firman Allah. Haleluya. Seperti di dalam Yohanes 7 ayat 17, di situ dikatakan, siapa yang bisa mengetahui kehendak Allah? Orang yang bisa mengetahui kehendak Allah adalah orang yang mau melakukan kehendak Allah. Orang yang mau melakukan kehendak Allah, dia akan bisa tahu apa kehendak Allah. Banyak orang yang tidak tahu apa kehendak Allah karena mereka tidak mau melakukan kehendak Allah. Haleluya. Biarlah kita memiliki sikap hati yang mau melakukan kehendak Allah. Seperti di dalam Kejadian 24, satu Fatsal di situ bercerita tentang bagaimana Ribkah dipinang. Itu menceritakan gereja Kristus yang siap masuk dalam pernikahan, memiliki sikap hati yang siap sedia. Saat dia memanggil, hanya satu yang perlu kita katakan, mau. Saat itu Ribkah ditanya, maukah engkau ikut orang ini? Eliezer saat itu, Eliezer melambangkan Roh Kudus, Ribkah melambangkan pengantin Kristus, gereja Tuhan, dan Ribkah hanya menjawab mau. Haleluya. Dan di dalam Kejadian 24 ayat 49 di situ dikatakan, tergantung sikap kita. Apa sikap kita? Mau atau tidak? Dan di situ Roh Kudus mulai bekerja. Saat kita mau dipimpin Roh Kudus akan memimpin hidup kita. Banyak orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus karena tidak mau dipimpin. Haleluya. Firman Allah ini luar biasa. Apa yang dikatakan firman, itu yang dikerjakan di dalam hidup kita. Haleluya. Dan kepadanya, perhatikan kata di sini, dikaruniakan. Kata dikaruniakan. Kita harus selalu ingat bahwa semuanya adalah kasih karunia. Haleluya. Efesus 2 ayat 1 sampai 10 di situ jelas dikatakan bahwa semuanya adalah kasih karunia. Kalau kita bisa berjaga-jaga dalam pengharapan, itu juga kasih karunia. Semua tergantung bagaimana kita menanggapi kasih Allah dalam hidup kita. Haleluya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Perhatikan kata dikaruniakan itu ya. Itu adalah anugerah Tuhan yang sangat besar. Sebab itu kita hidup dengan penuh ucapan syukur, memiliki hati yang limpah syukur. Kolose 2 ayat 7. Memiliki kepenuhan hidup dalam Kristus. Haleluya. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Itu semua dikaruniakan. Kalau kita ketemu kata benar itu berbicara tentang firman Allah. Perbuatan-perbuatan yang benar adalah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Allah. Sebab itu baca firman Allah. Firman Allah ini luar biasa. Saat kita baca, kita renungkan, firman itu akan bekerja di dalam hidup kita, sehingga kita mempunyai gaya hidup yang cocok dengan firman Tuhan, memiliki sikap hidup yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Roma 5 ayat 5 sudah dikatakan bahwa pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dikaruniakan. Kasih Allah telah dicurahkan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan. Kita sudah menerima hal-hal yang luar biasa. Kita sudah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau ketemu kata baik juga bicara tentang Roh Kudus. Perbuatan yang cocok dengan pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Jadi kepastian kedatangan Kristus, kita harus memiliki sikap yang menanggapi kasih Allah dengan telah siap sedia, dan kita memiliki kidung kemenangan. Kidung kemenangan kita baca di atasnya, Wahyu 19 ayat 1-5 itu bicara tentang kidung kemenangan. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya, haleluya. Itu kidung kemenangan. Apa haleluya? Puji Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita katakan puji Tuhan. Tuhan itu baik. Mungkin banyak hal yang belum bisa kita mengerti. Yang pasti Tuhan itu baik. Kata puji Tuhan itu memiliki kuasa yang sangat besar. Juga kata puji Tuhan itu adalah dasar dari hidup yang keberkatan. Bicara keberkatan bukan hanya secara jasmani, tetapi kita bisa berbuah-buah untuk memuliakan Bapa. Jadi haleluya, puji Tuhan itu powerful and fruitful. Powerful, punya kuasa yang besar dan bisa menghasilkan buah-buah. Apa buah-buahnya? Untuk memuliakan Bapa. Haleluya. Saat kita terus melakukan firman Tuhan, orang yang melihat mereka akan memuliakan Bapa kita di sorga. Sekarang kita periksa hidup kita, apakah kita terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Kerinduan kita hanya satu, yaitu semua bisa menerima keselamatan yang luar biasa. Haleluya. Sekarang kita melihat tentang pujian bagi Allah. Pujian bagi Allah lengkap ada di dalam 1 Petrus 1 ayat 3-12. Itu judul aslinya adalah pujian bagi Allah. Saat kita tahu bahwa kepastian kedatangan Kristus, kita memiliki pujian bagi Allah dalam hidup kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3-12 itu bicara tentang pengharapan iman dan kasih. Haleluya. Hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3. Kita lihat 1 Petrus 1 ayat 3. Ini hidup yang penuh pengharapan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Tidak hanya memiliki pengharapan, tetapi penuh pengharapan. Jadi kita tidak boleh menjadi orang yang putus asa. Di dalam Ibrani 12 ayat 3 di situ kuncinya supaya hidupnya enggak putus asa, yaitu ingatlah selalu akan Dia. Dia itu firman, Yohanes 1 ayat 1.
Jadi kita harus selalu mengingat semua firman Allah sehingga kita memiliki hidup yang penuh pengharapan. Jadi kalau ada yang putus asa, kita terus berdoa minta ampun sama Tuhan karena Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita hidup yang penuh pengharapan. Itulah menjadi pujian bagi Allah. Pengharapan, iman, dan kasih. Iman ada di dalam 1 Petrus 1 ayat 5. Itu kita terima dengan iman. Pemeliharaan Allah. Itu kita terima dengan iman. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita ini semua sampai saat ini kita terus dipelihara dalam kekuatan Allah. 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah bukan karena kebaikan kita, tetapi karena karya Kristus yang sudah mati untuk kita, bangkit dan naik ke sorga mencurahkan Roh Kudus. Dia menyiapkan segala sesuatunya untuk datang kembali menjemput kita semua. Sebab itu saat ini kita belajar tentang kepastian kedatangan Kristus. Saat ini kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ini yang menjadi kerinduan kita. Seseorang yang hidup dengan memiliki kepastian kedatangan Kristus, dia pasti hidup dengan cara yang berbeda. Dia terus ingat bahwa rumah kita ada di sorga. Haleluya. Sebab itu kita terus menunjukkan pandangan kita kepada kekekalan. Pengharapan, iman, dan kasih. Kasih ada di dalam 1 Petrus 1 ayat 8. Itu kasih. Saat kita memiliki kasih, kita memiliki sukacita mulia tidak terkatakan. 1 Petrus 1 ayat 8. 1 Petrus 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Haleluya. Mari kita tunjukkan sikap hidup kita. Sebab itu jangan ada anak Tuhan yang terus bersungut-sungut. Kita harus terus bersukacita, berdoa dan bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18. Itulah yang dikehendaki Allah. Kita terus bersukacita, berdoa senantiasa dan bersyukur apapun yang kita hadapi. Haleluya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Inilah yang menjadi tujuan iman kita. Haleluya. Bukan hanya hidup yang keberkatan secara jasmani, bukan hanya mungkin sakit minta sembuh, masalah minta selesai, bukan hanya itu. Tetapi lebih dari itu, yaitu keselamatan jiwa kita. Jadi kita terus memikirkan juga keselamatan jiwa orang-orang di sekitar kita. Setiap orang yang kita jumpai. Haleluya. Kalau kita lihat dalam 1 Petrus ini, mulai ayat 1 di situ dikatakan, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih. Kita sudah dipanggil dan kita masuk dalam pilihan Allah, dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Kita sudah menerima Roh Kudus, kita dikuduskan oleh Roh Kudus supaya apa? Supaya taat kepada Yesus Kristus, taat kepada firman. Jadi kita bisa taat itu karena karya Roh Kudus dalam hidup kita. Sesudah dipilih, itu bicara tentang iman, kita dikuduskan oleh Roh Kudus dan terus kita disempurnakan dengan cara taat kepada Yesus Kristus dan menerima perjanjian
percikan darahnya. Haleluya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bagaimana dalam hidup kita? Apakah kita terus memiliki kasih karunia dan damai sejahtera yang terus melimpah dalam hidup kita, sehingga kita memiliki pujian bagi Allah, yaitu pengharapan, iman, dan kasih. Mari kita baca secara lengkap mulai ayat 3 tadi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita terus ingat ya, itulah karena kita tahu bahwa kita memiliki kepastian kedatangan Kristus. Lanjut, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Terus kita sambil ingat setiap ayat firman Tuhan yang dibaca, kita yakini bahwa ayat itu bekerja dalam hidup kita. Sesudah hidup yang penuh pengharapan, kita terima dengan iman, yaitu pemeliharaan Allah. Kita terus dipelihara dalam kekuatan Allah, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kita ingat maksudnya di dalam ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kemudian masuk ke ayat 8, kasih, yaitu sukacita mulia tidak terkatakan. Ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Kita terus melihat bahwa Allah terus memberikan kasih karunia, sebab itu miliki sikap hidup yang menanggapi kasih Allah. Caranya akan sangat terlihat. Dia akan memiliki sikap hidup yang mengasihi orang-orang di sekitarnya. Haleluya. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi kalau ada yang saat ini mengalami penderitaan karena Kristus, penderitaan itu hanya sementara. Kita akan segera masuk dalam kemuliaan, Dia akan segera datang kembali untuk menjemput kita semua. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Haleluya. Mari kita terus bersyukur dengan cara terus hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan artinya adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Sebab itu siapkanlah akal budimu
waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Haleluya. Ini cara kita menaruh pengharapan, yaitu kita meletakkan seluruh pengharapan kita atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Kenapa kita sering mengalami kekecewaan? Saat kita mengalami kekecewaan berarti kita salah menaruh pengharapan. Kita harus menaruh seluruh pengharapan kita atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Haleluya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Hidup kudus itu tidak sulit karena Dia sudah memberikan karunia-Nya. Kita ingat terus Matius 11 ayat 28 sampai 30, enak dan ringan. Kita terus mengikuti panggilan Yesus. Kita belajar kepada Yesus. Kuknya, perintahnya itu tidak berat. Perintahnya itu justru damai sejahtera. Di dalam Yesaya 48 ayat 18 ada di situ dikatakan perintah Allah adalah damai sejahtera. Sehingga kita memiliki sungai sejahtera. Aliran sungai sejahtera. Damai sejahtera yang terus mengalir dan tidak pernah berhenti. Terus keluar dalam hidup kita. Haleluya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Takut akan Allah. Hidup takut akan Allah. Saat kita hidup takut akan Allah, kita tidak akan takut kepada yang lainnya. Tanda yang paling bisa terlihat saat kita hidup dalam takut akan Allah adalah cara penggunaan waktu kita. Efesus 5 ayat 16. Bagaimana kita menggunakan waktu? Apakah kita bisa menginvestasikan waktu kita untuk hal-hal yang kekal? Jadi menggunakan waktu itu bisa spend, ya, menggunakan waktu secara biasa, atau waste, membuang-buang waktu, atau invest, menginvestasikan waktu kita untuk hal-hal yang kekal. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan semua yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Perhatikan kata telah ditebus. Kamu telah ditebus. Mari kita kembali kepada firman Allah. Kita enggak perlu menambahi atau ngurangi firman Allah. Di dalam Wahyu yang terakhir, ayat-ayat yang terakhir diingatkan, jangan menambahi, jangan mengurangi firman Allah, supaya tidak ada hukuman dalam hidup kita. Perhatikan ayat 16, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Perhatikan firman Allah. Dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Mari kita terus bersyukur, Tuhan sangat mengasihi kita, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Roma 8 ayat 32 dikatakan, kalau anaknya saja Bapa karuniakan untuk kita, apalagi hal-hal yang lainnya. Jadi tidak ada alasan bagi anak Tuhan untuk hidup dalam kekhawatiran. Kita tahu bahwa pemeliharaannya sangat sempurna meskipun banyak yang belum bisa kita mengerti.
Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Perhatikan ayat 21, oleh Dialah kamu percaya. Jadi kita bisa percaya juga karena anugerah oleh Dia. Jadi tidak ada satupun, sedikit pun yang kita banggakan dari hidup kita. Terus diingat bahwa semuanya adalah kasih karunia. Saat kita mengingat bahwa semuanya adalah kasih karunia, maka kita akan hidup dengan penuh syukur. Bahkan mulai dari pertobatan, Kisah 11 ayat 18 di situ dikatakan, pertobatan pun dikaruniakan. Rasa takut akan Tuhan juga dikaruniakan. Yeremia 32 ayat 37 sampai 41. Bahkan ketaatan pun juga dikaruniakan. Yeskiel 36 ayat 25, 26, 27, 28. Haleluya, semuanya dikaruniakan. Kasih kepada Allah pun juga, rasa kasih itu juga dikaruniakan. Kita sudah lihat di Roma 5 ayat 5. Juga mulai ada di Ulangan 30 ayat 6. Hati kita itu disunat supaya kita bisa mengasihi. Semuanya adalah kasih karunia. Kalau Allah Bapa memerintahkan supaya kita bisa mengasihi, kasihilah. Perintah Allah selalu diikuti dengan fasilitas yang luar biasa. Allah juga sudah mencurahkan kasih-Nya. Kalau kita bisa bertobat, bisa percaya, bisa taat, bisa setia, bisa takut akan Tuhan, bisa mengasihi, bisa berjaga-jaga dalam pengharapan, itu semua adalah kasih karunia. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Terus ingat ya, Allah itu firman. Jadi sekali lagi baca firman. Banyak anak Tuhan yang tidak kuat dalam hidupnya karena tidak mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang terus menguatkan kita di hari-hari ini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Haleluya. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Haleluya. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengikuti perjamuan kudus dengan rasa syukur. Kita memperingati bahwa Dia sudah mati untuk kita. Kita yang seharusnya masuk dalam neraka. Kita sudah ditebus sehingga kita bisa memiliki sorga. Dan sorga itu bisa kita miliki mulai dari sekarang. Karena kita memiliki kepastian kedatangan Kristus. Dan biarlah kita terus berjaga-jaga dalam pengharapan. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat firman Allah pada pagi hari ini, dan tiba saatnya kita akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Mari kita siapkan perjamuan kita masuk dalam perjamuan. Haleluya. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami dengar, yang sudah kami terima. Tuhan meteraikan dalam kehidupan kami, sehingga kami diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk melakukan seluruh kehendak Allah, untuk mempersiapkan diri kami
menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat melalui firman Allah. Kau pakai seluruh kehidupannya untuk boleh semakin memperkenalkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan makan dan minum tubuh darah Kristus. Kau sucikan kami, Kau kuduskan kami Tuhan. Kalau ada salah dosa kami, Kau ampuni Tuhan. Kami mohonkan ampun oleh darah Yesus Kristus yang menyucikan, yang menguduskan kami. Sehingga perjamuan kudus ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, semakin disucikan, semakin dikuduskan untuk siap menyongsong kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sucikan perjamuan kudus ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami siap makan tubuh dan minum darah Kristus. Haleluya. Kita angkat roti di tangan kanan kita dengarkan firman Allah. Tuhan Yesus mengambil roti serta berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya, puji Tuhan. Mari kita makan bersama-sama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan dan berkata, inilah adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya kita pintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Haleluya, yang membuat kami boleh semakin dekat kepada Engkau, semakin mengasihi Engkau, ambil bagian dalam penderitaan kesengsaraan Kristus, juga ambil bagian dalam kebangkitan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya firman Allah dan perjamuan kudus ini sudah menjadi berkat dalam kehidupan kami untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pohonkan doa kami dan kami mintakan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian syukur kita kepada Tuhan untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.